Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ida Rohimah dengan NIM 4443240 dari kelas 2C, jurusan Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi, kali ini saya akan membahas tentang salinitas dan unsur kimia dari air laut itu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama belajar apa sih itu salinitas dan unsur kimia di laut. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas sedikit mengenai salinitas dan unsur kimia laut. Di sini ada ringkasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada definisi atau pengertian. Yang kedua itu sifat-sifat air laut atau sifat-sifat apa saja yang ada di dalam air laut. Selanjutnya ada senyawa kimia air laut. Senyawa kimia apa saja yang terkandung dalam air laut. Selanjutnya ada fungsi dari salinitas dan unsur kimia bagi keanekaragaman laut. Dan yang terakhir itu ada dampak dari salinitas dan unsur kimia bagi kehidupan di laut. Yang pertama itu ada definisi. Air laut memiliki sifat fisik maupun kimia. Sifat fisik air laut terdiri dari massa jenis air laut, suhu, arus, gelombang, dan pasang surut. Sementara itu, sifat kimia air laut seperti pH, salinitas, oksigen terlarut, dan nutrien. Massa jenis air laut merupakan massa jenis air laut per unit volume. Biasanya satuannya adalah gram per centimeter kubik, menurut Thurman 1993. Jadi, sifat fisik ini biasanya bisa terlihat secara langsung. Contohnya itu seperti gelombang dan pasang surut. Sedangkan sifat kimia ini kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu atau harus menggunakan alat tertentu untuk mengetahui apakah memiliki kandungan kimia atau tidak. Selanjutnya, yang kedua itu ada sifat kimia air laut. Air laut ini memiliki beberapa sifat kimia yang terkandung di dalamnya, yaitu di antaranya yang pertama ada derajat keasaman atau pH. Melansir laman Politeknik Negeri Sriwijaya atau Polsri, pH digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau basa yang ada dalam suatu zat, larutan, atau benda. pH sendiri berasal dari P, yang merupakan lambang matematika dari negatif logaritma, dan H, yang merupakan lambang kimia dari unsur hidrogen. Jadi, pH merupakan ukuran keasaman atau derajat keasaman pada suatu larutan, yang dimana suatu larutan atau zat padat, yang dimana pH ini biasanya terdiri dari asam dan basa. Di sini asam dan basa ini memiliki sifat kuat maupun lemah, sehingga pengukuran tersebut, pengukuran derajat keasaman ini disebut dengan pH. Di sini ada alat ukurnya. Yang pertama ada pH meter, yang kedua ada kertas lakmus. Yang dimana cara penggunaannya itu sama-sama dicelupkan ke dalam sampel yang akan kita ingin ketahui derajat keasamannya berapa. Dan di sini ada range nomor dari derajat keasaman atau pH ini. Jadi, jika pH-nya ini lebih dari 7, maka ia dikatakan sebagai basa. Dan jika pH-nya ini sama dengan 7, maka ia dikatakan netral atau tidak memiliki sifat asam maupun basa. Selanjutnya, jika pH-nya kurang dari 7, maka ia bisa disebut dengan asam. Gitu. Selanjutnya, sifat kimia air laut yang kedua yaitu salinitas. Salinitas adalah berat dalam gram garam terlarut dalam 1 kg air laut, di mana semua bromida dan iodida digantikan dengan jumlah ekuivalen klorida, dan semua karbonat digantikan dengan jumlah ekuivalen oksida, yaitu salinitas merupakan kandungan ukuran garam terlarut dalam air laut, sehingga biasanya dikatakan sebagai per mil persen maupun PPT, part per thousand. Di sini ada alat untuk mengukur salinitas. Di sini ada refraktometer. Cara penggunaannya itu cukup dengan meneteskan sampel air ke dalam kaca di sini.
kemudian diteropong di bawah cahaya matahari agar si angkanya ini bisa terlihat dengan jelas. Gitu. Ini cara menggunakan refraktometer untuk mengetahui kadar salinitas pada air tersebut. Sifat kimia air laut yang ketiga yaitu oksigen terlarut atau DO. Oksigen terlarut yaitu dissolved oksigen disingkat dengan DO atau sering juga disebut dengan kebutuhan oksigen demand, merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Nilai DO yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi ini menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu badan air. Jadi, semakin besar nilai DO dalam air tersebut, maka mengindikasi bahwa air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sebaliknya, jika nilai DO-nya itu berkurang atau kecil, berarti menandakan bahwa air tersebut itu tercemar gitu. Jadi, kita dapat mengetahui kualitas air ini menggunakan DO. Di sini ada alatnya, yaitu DO-meter. Ini salah satu alat yang kita gunakan pada saat field trip kemarin di Embung Untirta. Dan di sini kami menghasilkan DO-nya itu 5,0, sehingga menandakan air tersebut baik karena nilainya tinggi gitu. Selanjutnya yang keempat ini ada oksigen. Sekitar 70% oksigen yang ada di bumi merupakan rupanya berasal dari lautan. Sedangkan sisanya berasal dari sumber lain. Oksigen dari lautan dihasilkan oleh tumbuhan di laut yang melepaskan oksigen molekuler sebagai produk limbah fotosintesis. Jadi di laut juga bisa melakukan fotosintesis. Contohnya tanaman-tanaman laut seperti rumput laut dan fitoplankton lainnya. Jadi di sini ada tanaman itu, energi matahari mengubah CO2 dan H2O menjadi karbohidrat dan O2 via fotosintesa. Tuh, jadi si fotosintesis ini dihasilkan dengan bantuan sinar matahari yang dimana sinar matahari ini mengubah CO2 dan H2O menjadi karbohidrat dan O2. Selanjutnya di sini ada hewan melakukan respirasi, yaitu dari oksigen dan karbohidrat menjadi karbon dioksida dan air, dan juga menghasilkan energi gitu. Baik, selanjutnya itu ada senyawa kimia air laut. Jadi, kimia air laut ini memiliki beberapa komponen. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama, partikel tersuspensi. Yang kedua ada gas. Yang ketiga ada colloids. Dan yang keempat ada bahan terlarut. Yang pertama yaitu partikel tersuspensi. Filternya itu lebih dari 0,45 mikrometer yang terdiri dari 2 bahan, yaitu ada bahan organik dan bahan anorganik. Bahan organik ini terdiri dari detritus, dan bahan anorganik ini terdiri dari mineral. Selanjutnya itu ada gas, terdiri dari 2, yaitu konservatif dan non-konservatif. Konservatif ini prosesnya ini tidak terpengaruh oleh proses biologi. Contohnya itu ada N2, AR, dan Xe. Sedangkan non-konservatif ini dipengaruhi oleh proses biologi. Contohnya O2 dan CO2. Selanjutnya yaitu ada colloids. Ukurannya ini kurang dari 0,45 mikrometer dan tidak terlarut. Terdiri dari anorganik dan organik. Anorganik ini contohnya oksihidroksida dan organik ini merupakan organometalik. Selanjutnya ada bahan terlarut terdiri dari 2, yaitu anorganik dan organik. Anorganik ini terdiri dari 3 unsur. Yang pertama itu unsur utama, yaitu berukuran 0,05 sampai 750 mikrometer. Contohnya itu seperti Na, Cl, Ca, dan Mg. Yang kedua itu ada unsur minor, ukurannya 0,05 sampai 50 mikrometer. Contohnya itu ada P dan N. Selanjutnya ada unsur trace 0,05 sampai 50 mikrometer. Contohnya Pb, Hg, Cd. Dan organik itu ada asam humus. Jadi, senyawa kimia air laut yang banyak sekali terkandung dalam air laut ini yaitu unsur utama
Contohnya Na, Cl, Ca, K, dan Mg. Karena si unsur utama ini memiliki ukuran dan unsur yang terbesar, yaitu sampai 700 mikrometer. Baik, selanjutnya itu ada fungsi dan peran unsur kimia laut. Yang pertama itu ada pengendalian pH. Ion karbonat dan bikarbonat ini berfungsi untuk menjaga pH laut, yang dimana pH ini berfungsi untuk menjaga ekosistem laut dan membantu proses klasifikasi organisme, contohnya itu bagi terumbu karang. Yang kedua yaitu nutrisi bagi biota laut. Selanjutnya yang kedua itu ada nutrisi bagi biota laut. Contohnya itu senyawa nitrogen, senyawa fosfor, dan silikon berfungsi untuk membantu fitoplankton untuk melakukan proses fotosintesis dan pertumbuhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan ionik. Ion-ion dari Na dan Cl berfungsi untuk menjaga keseimbangan osmotik dan ionik bagi organisme laut. Selanjutnya yaitu ada dampak salinitas dan unsur kimia terhadap ekosistem laut. Di sini ada 3 dampak yang saya ambil. Yang pertama yaitu salinitas dan adaptasi organisme. Yang kedua perubahan salinitas dan pengaruh iklim. Yang ketiga keanekaragaman biota laut. Yang pertama di sini ada salinitas dan adaptasi organisme. Jadi di sini hewan-hewan laut ini harus bisa beradaptasi dengan salinitas untuk bertahan hidup. Contohnya yaitu ikan yang harus melakukan osmoregulasi untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuhnya. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan salinitas dan pengaruh iklim. Jadi perubahan salinitas yang dipengaruhi oleh iklim ini contohnya yaitu seperti mencairnya es di kutub utara, yang dimana mencairnya es ini dapat berpengaruh terhadap proses pola sirkulasi air laut dan juga berpengaruh terhadap distribusi spesies yang ada di laut gitu. Yang ketiga yaitu keanekaragaman biota laut. Keberadaan unsur-unsur kimia seperti nitrogen dan fosfor mendukung banyaknya keanekaragaman biota laut. Contohnya itu seperti plankton, yang dimana plankton ini menjadi dasar atau pokok dari rantai makanan di laut gitu. Jadi ini merupakan dampak salinitas dan unsur kimia terhadap ekosistem laut. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan masih banyak kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.